Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dava Pratama. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas tentang fikih dalam lingkungan hidup. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama, bahkan dengan alam. Dalam ajaran Islam terdapat panduan fikih yang membimbing umat untuk menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. 1. Manusia sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Tugas ini menjadikan manusia penjaga dan pengelola alam yang bijaksana. Sebagai khalifah, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa bumi tetap lestari dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik. Kedua, larangan merusak lingkungan. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah melarang kerusakan fasad di bumi. Ini mencakup pencemaran air, udara, dan tanah, hingga eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Segala bentuk perusakan dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Nomor 3. Prinsip hemat dan tidak boros. Rasulullah SAW mengajarkan prinsip hemat dalam menggunakan sumber daya alam. Dalam hadisnya, beliau bersabda, "Jangan berlebih-lebihan dalam penggunaan air, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir." Ini menjadi landasan penting untuk menghindari pemborosan baik dalam konsumsi energi, air, maupun sumber daya lainnya. Nomor 4. Konsep masalah dalam fikih. Dalam kajian fikih dikenal konsep maslahah atau kemaslahatan. Lingkungan yang sehat memberikan manfaat besar bagi manusia dan makhluk lainnya. Segala tindakan yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip ini karena akan membawa mudarat bagi banyak pihak, termasuk generasi mendatang. Nomor 5. Menjaga keseimbangan ekosistem. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan keseimbangan mizan di alam dan manusia tidak boleh merusaknya. Ini berarti kita harus memastikan keberlanjutan kehidupan akan alam dengan cara seperti reboisasi, perlindungan hewan, dan daur ulang. Dan nomor yang terakhir, nomor 6, sedekah kepada makhluk hidup. Rasulullah SAW juga menganjurkan berbuat baik kepada semua makhluk. Dalam sebuah hadis disebutkan, pada setiap makhluk hidup terdapat pahala sedekah. Memberi makan hewan atau menanam pohon adalah contoh nyata dari praktik ini yang juga memberi manfaat lingkungan. Oke, dalam Islam menjaga lingkungan adalah ibadah yang mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah. Alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tanda kebesaran Allah yang harus kita pelihara. Dengan menjaga bumi, kita tidak hanya menjalankan amanah, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk. Mari kita jadikan lingkungan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.